Comment and subscribe. Adapun beberapa bentuk solawat yang tersebar di masyarakat, yang bahkan mengalahkan solawat yang berasal dari Nabi SAW, itu perlu diluruskan. Kita ingin negeri kita bersolawat dengan solawat yang diajarkan Rasul SAW. Solawat yang paling baik. Yang pertama yang kita lihat ada solawat tibbil qulub. Pertama, solawat ini jelas bukan dari Rasul SAW. Bukan dari Rasul SAW. Kalau bukan dari Rasul SAW, maka perlu dikoreksi. Ada apa nih? Kenapa kok ini lebih laris lagi dipakai oleh orang daripada salawat yang diajarkan Rasul SAW? Sebagian ulama mengatakan di sini ada pengkultusan Nabi yang tidak seharusnya. Nabi tidak mau dikultuskan. Posisi beliau adalah hamba dan utusan Allah. Ini biasanya oleh orang-orang Wahabi yang dipersoalkan kalimat-kalimat di dalam sholawat. Dianggap syirik. Gak ada yang syirik. Yang bilang syirik itu adalah orang bodoh, dan Wahabi itu bodoh. Allah telah menyatakan dalam Al-Quran bahwasannya kami telah meninggikan sebutanmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah meninggikan sebutanmu. Kata kami ini mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Kami, Allah enggak bilang saya, tapi kami, artinya Allah menggunakan makhluknya di dalam meninggikan Nabi Muhammad SAW, dalam memuliakan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah dalam kata kami, menjadi orang-orang yang diberi Allah Ta'ala kemudahan, kekuatan untuk ikut-ikut mengeluk-elukan, mengagungkan, memuliakan, mengkultuskan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau ada kata mengkultuskan, kenapa saya pakai kata itu? Karena zaman sekarang ini aneh, muliakan Kanjeng Nabi dibilang mengkultuskan. Iya, tapi kalau memuliakan istrinya enggak dibilang mengkultuskan. Memuliakan suaminya enggak dibilang mengkultuskan. Memuliakan dokternya tidak dibilang mengkultuskan. Tapi kalau memuliakan Kanjeng Nabi dibilang mengkultuskan. Kalau kata itu boleh dipakai, kita akan kultuskan Nabi Muhammad SAW. Dalam arti bukan menuhankan, tidak mungkin. Dalam arti bukan menjadikan sesembahan, tidak mungkin. Tapi dalam arti mengagungkan setinggi-tingginya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam artian sebagai makhluk dan hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas semuanya? Membaca dan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anjuran dalam agama Islam. Memiliki dalil yang kuat baik dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian oleh orang-orang Salafi Wahabi, termasuk diantaranya Syafiq Risa Besalamah ini, kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah yang membaca sholawat tibbil qulub, yang membaca sholawat nariyah, sholawat ashgil, sholawat munjiyat, sholawat al-fatih, mereka anggap kami orang-orang ahli sunnah wal jamaah ini adalah pelaku bid'ah. Bahkan mereka menganggap kita orang-orang ahli sunnah yang membaca sholawat ini adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Alasannya pertama, kata mereka, karena selawat yang kita baca orang-orang ahli sunnah wal jamaah, selawat tibbil qulub, nariyah dan lain sebagainya itu tidak warid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata mereka, kita membaca selawat tibbil qulub, kita membaca selawat nariyah, selawat ashgil, selawat munjiyah, selawat al-fatih dan lain sebagainya, karena muatan selawat tersebut, kata mereka, mengandung pengkultusan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjurus kepada kesyirikan. Ini adalah pernyataan sama sekali yang tidak benar, tidak berdasarkan ilmu pernyataan Syafiq Risa Besalamah ini. Ini timbul pernyataan demikian karena mereka orang-orang Salafi Wahabi, khususnya Syafiq Risa Besalamah ini, memiliki pemahaman yang dangkal tentang agama Islam. Tentang dalil-dalil mereka hanya sedikit paham tentang itu, sehingga mereka sedikit-sedikit bid'ah, disyirikkan dan lain sebagainya itu.
Selawat kepada Rasulullah, apapun redaksinya, seperti apapun bentuk selawatnya, senyampang isinya itu bagus, memuliakan dan mengagungkan Rasulullah SAW, maka boleh-boleh saja untuk kita membacanya. Tidak harus selawat Ibrahimi. Kalau memang dia mengatakan karena ini tidak warid dari Nabi, harus yang datang dari Nabi seperti selawat Ibrahimi, tidak boleh selawat-selawat yang lain. Mari kita jelaskan. Dengarkan apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, "Idza shallaitum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahsinus salata alaih." Kalau kalian, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ahsinus salata alaih. Perbaiki bacaan salawatnya, perbagus bacaan salawatnya. Fa innakum la tadruna la'alla dzalika yu'radu alaih. Siapa tahu selawat yang kita baca, selawat yang kalian baca diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar pernyataan Abdullah bin Mas'ud yang demikian, maka sahabat-sahabat yang lain juga merespon, faqalu lahu. Sahabat-sahabat yang lain berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, fa'allimna, ajari kami bagaimana solawat yang baik itu, bagaimana redaksi solawat isinya yang baik itu seperti apa, ajari kami. Qala, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, qulu, bacalah kalian semua, Allahumma ij'al sholawatika wa rahmataka wa barakatik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulik imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athu maqaman mahmuda yawbituhu bihil awwaluna wal akhirun. Dari penjelasan Abdullah bin Mas'ud ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan. Apapun redaksi solawatnya, seperti apapun bentuk lafaz solawatnya, senyampang solawat itu mengagungkan, memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW, maka itu boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Yang pertama. Yang kedua, Syafiq Risa Bersalamah dan teman-temannya itu melarang kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah mengumandangkan salawat tibbil qulub, salawat nariyah dan lain sebagainya itu, karena mereka menganggap salawat yang kita baca orang-orang ahli sunnah wal jamaah muatannya atau isinya mengkultuskan baginda Nabi Muhammad SAW sehingga menjurus kepada kesyirikan. Sama sekali kami sadar orang-orang ahli sunnah wal jamaah seyakin-yakinnya dan sesadar-sadarnya bahwa Nabi Muhammad adalah Muhammadun basyarun la kal bashar. Nabi Muhammad adalah manusia. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Tidak mengkultuskan kami orang-orang ahli sunnah wal jamaah ini. Dan kalau memang selawat yang kami baca engkau permasalahkan karena isinya watan hallu bihil uqad, watan fariju bihil qurab dan lain sebagainya itu, emang ada masalah. Rasulullah kan bisa menyembuhkan orang. Rasulullah kan bisa melakukan apa saja yang beliau kehendaki senyampang izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah hadis, di dalam sebuah hadis itu diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah menyembuhkan lidahnya sahabat yang kaku. Redaksinya seperti ini. An Bashir bin Aqrabah al-Juhani yaqul. Dari sahabat Bashir bin Aqrabah al-Juhani, beliau berkata, Ata Abi Aqrabah al-Juhani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa bapakku Aqrabah al-Juhani, kata sahabat Bashir ini, berkata, beliau bapakku sowan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi bertanya, man hadza ma'ak ya Aqrabah? Siapa anak kecil yang bersamamu ini wahai Aqrabah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, qala ibni Bahir. Aqrabah menjawab, anakku Bahir ya Rasulullah. Qala, Rasulullah SAW bersabda, udnu, ayo kesini nak, kesini, mendekat kepadaku, kata Rasulullah. Fadanautu hatta qa'adtu ala yaminihi. Sahabat Bashir itu yang masih kecil pada waktu itu mendekat kepada Rasulullah dan beliau duduk di samping kanan Rasulullah SAW. Famasaha ala ra'si biyadih. Rasulullah mengusapkan tangan beliau yang mulia
kepada kepalanya sahabat Bashir yang pada waktu itu masih kecil. Waqala, dan Rasul bertanya kepada sahabat Bashir, masmuka, siapa namamu? Qultu, sahabat Bashir itu menjawab, Bahir ya Rasulullah, namaku Bahir ya Rasul. Qala, maka dijawab oleh baginda Rasul, la, bukan, namamu bukan Bahir, walakin ismuka Bashir, akan tetapi namamu adalah Bashir, bukan Bahir, tapi Bashir. Wa kanat fi lisani uqdatun. Pada waktu itu, kata sahabat Bashir yang masih kecil, yang tidak bisa melafadzkan Bashir, tapi Bahir, lidahnya beliau ini kaku. Lidahnya sahabat Bashir yang masih kecil ini kaku, tidak bisa melafadzkan Bashir, Bahir. Fanafathan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi fiyya. Maka kata sahabat Bashir, mulutku ini, lisanku ini diludahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul meludahi mulutku. Fanhallatil 'uqdah bil lisani. Maka kekakuan yang aku alami pada lisanku itu, kata sahabat Bashir, lepas, sembuh. Fanhallatil 'uqdah bil lisani. Ikatan atau kekakuan yang ada dalam lisanku itu lepas, bebas alias sembuh. Wa biyadda kullu syai'in min ra'si ma khala ma wada'a yadahu alaihi fakana aswad. Dan rambutku ini semuanya memutih, kata sahabat Bashir, kecuali tempat yang dimana dulu Rasulullah meletakkan tangannya di atas kepalaku, itu yang masih hitam, tidak memutih. Itu adalah kemuliaan Rasulullah SAW yang bisa melepas kekakuan lidah yang dialami oleh sahabat Bashir. Dan Allah wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.